Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Diary Kemala. Ya, halo, selamat datang di acara terbaru dari Padepokan Raga Sukma, yaitu bertajuk Diary Kemala. Nah, karena kan kebanyakan dari di sini nih adalah autor Kemala. Bahkan semuanya ya, semuanya autor Kemala. Semuanya. Ya, Semuanya termasuk ini Damar. autor Kemala. Iya, termasuk Mas Damar juga, termasuk Dedi yang sekarang sudah berpengkhianat, ya kan? Tapi masih di tag sama orang. Emang nih dia nih. Nah, ini satu-satu kalau kalian mau kenal sebenarnya udah ada namanya sih. Tinggal dilihat aja di situ ada nama-namanya. Ada Mas Weta selaku author Kemala, ada Mas Damar astro projectionist, yaitu dia juga yang ngebantu soal data-data Kemala. Ada Dedi, author Sinawang kalau sekarang. Dulu dia Kemala juga, sama ada saya yang juga bikin di Kemala. Nah, karena ini konten baru, jadi formatnya juga baru, yaitu kita pakai video callan biar kayak YouTuber. Ya kan? Tapi recording, Pak. Tapi recording. Nanti yang live beda lagi, nanti ada lagi Nanti lah. ada yang live, tar, muka Khusus. kurang gede. Nah, dia juga tetap ada QR code, ya kan? Siapa tahu mau nyoba itu QR code apa gitu. Apa ini menuju isekai gitu. Nah, coba scan aja dulu gitu maksudku. Scan aja. Di mana posisinya? Di mana posisinya? Apanya? Di sebelah sini. Oh, oke. Karena kita Oke. tidak live di sini. Di situ. Nah, kali ini kita akan membahas masih ya bahas mengenai apa sih namanya kayak gitu-gitu tuh. Ya, hal-hal mistik. Hal-hal Apalagi? mistik, demit Pokemon ini kita akan membahasnya. Yang kita akan bahas hari ini adalah mengenai penghuni rumah. Itu. Yang tidak kelihatan mata. Yang ada tapi kita nggak ngelihat. Tapi ada. Kecoro. Itu kecoro. Kecoro. Kecoro apa? Wirok. Kan nggak kelihatan. Bener. Penghuni rumah yang biasanya kalau di film-film horor barat ya kan bermasalahnya dengan rumah biasanya. Ya, ini apa namanya? Rumah menjadi instrumen ini untuk membangun cerita. Gitu. Benar. Jadi orang keluarga di sana masuk rumah situ baru pindah, ternyata rumahnya ada Pokemonnya gitu kan. Tapi kalau di barat orang tetap nekat tinggal di rumah itu. Iya, soalnya mahal yang lain. Kalau di kita kan enggak, Ber. Kagak. Begitu. Cicilan mahal. Ya, makanya kalau kita kan enggak, Ber. Kita tuh kan begitu nyari kos-kosan langsung telepon Damar dulu. Ini Iya, ada enggak? ada nggak? Kita diusir. Kalau ada diusir, kalau enggak ada ya jangan diisi, masa diisi. Tapi kalau anak-anak Raga Sukma pindah rumah nanti malah nyari yang ada horornya, Mas. Kok iya? Lumayan bahan buat cerita, buat apa. Santet baby kesurupan. Ya kan, jadi nggak tinggal di situ. Bahaya. Ya udah, kita akan bahas mengenai bukan penjaga ya, apa ya, penghuni ya hitungannya ya, yang menetap penghuni, di Mas, rumah. Penghuni bener kan ya? Kan dia menetap. Tapi aku buka pertanyaan pertama kali ya, kan disebutnya penghuni rumah. Apakah dia memang sejak rumah itu dibangun atau dari dulunya sebelum ada rumah itu dia udah di situ sih, Mas, rata-rata? Rata-rata itu semuanya tuh enggak semuanya, rata-rata pendatang ya. Rata-rata pendatang. Jadi kayak mereka nyari tempat berteduh lah intinya kayak gitu. Oh, hujan. Kurang lebihnya kayak gitu. Ya berteduh dari panas, dari hujan. Oh, mereka kepanasan. Emang ngaruh? Ya sebenarnya gini loh. Kayak mungkin penghuni kan nggak cuma di rumah aja ya, bisa di pohon juga, Bisa di sekolah, mungkin di batu. Mereka tuh di pohon atau batu itu jadi medianya mereka. Oh. Yang dianggap mereka itu adalah rumah gitu. Oh. Tapi mereka tahu nggak sih kalau rumah itu ada orangnya gitu? Bodo amat sini juga gitu. Mereka tahu sih kayaknya sih. Mereka tahu ya? Mereka tahu. Enggak Tahu Ber. ada rumah ada orangnya atau enggak itu tuh mereka tahu. Tapi itu kan duluan siapa, Ber? Tergantung. Masa duluan siapa? Loh, enggak, maksudnya gini. Ingat nggak yang Suma itu pernah bercerita kalau di Bali rumah itu pasti punya pelinggih lah istilahnya, apa ya, yang buat sembahyang itu kalau tidak salah. Oh iya. Nah, itu salah satu fungsinya adalah untuk kayak semacam
apa ya? Bukan pemujaan sih, kayak semacam makan. ramah tamah lah ya, kalau di sekarang kayak ramah tamah untuk penghuni yang sebelum rumah itu dibangun dia sudah ada di situ gitu. Nah, ini kan Kalau yang sebelum kan. Kalau yang tadi kata Mas Damar iya. yang kita udah di sana terus dia menempat di sini juga gitu. Kita udah duluan. Oh, Kita yang duluan maksud lo. Itu Oh, gimana? kayaknya enggak, Mas. Itu enggak. Oh, itu enggak. Mereka enggak. Soalnya kayak gini. Kita kan mancarin gelombang nih yang kalau misal yang orang biasa gitu ya, orang biasa aku bilang orang biasa tuh mancarinnya tuh kayak ya gelombangnya tuh agak panas gitulah, ibaratnya agak anget dan mereka tuh nggak nyaman Mas sama itu. orang biasa tuh ya kayak aku biar jadi gitu ya. Jadi kalau misal mungkin datang ke Wah, berhenti videonya. rumah kosong gitu atau gini aja wes. Rumah belum dibangun nih. Nah, terus kita nempatin dulu gitu kan. Kita nempatin dulu di situ. Ya udah, nggak akan ditempatin sama mereka gitu. Karena kita duluan gitu loh. Kalau misal rumahnya Tapi kalau misal bekas rumah kosong, beda lagi. kasusnya. Kalau bekas rumah, kalau bangun dari awal nggak masalah Mas ya. Maksudnya dia nggak bakalan menempati. Kalau kita bangun dari awal tapi masih KPR gimana tuh? Belum lunas. Jadi, kayak ini belum resmi rumah kita gitu jadi. Sertifikat masih di bank ya, Per. Iya, kan masih duitnya bang. Oh enggak masalah. Tapi kan kalau gini gimana? Pokoknya kalau misal udah jadi bangunan, udah jadi ada atapnya gitu, biasanya mereka duluan gitu. Kan nggak mungkin kita nempatin rumah kan nggak ada atapnya kan, kita juga nggak mungkin. Mesti kan harus ada atapnya dulu, pintu, jendela. Nah. Apakah itu ada hubungannya sama yang ini ya, yang kalau orang Jawa bangun rumah, orang Jawa itu kan suka kalau lagi masih masang blandar, apa tuh namanya, kayu-kayu yang di atas itu suka dikasih beras. Iya, yang di atas tapi Per. Oh, plafon. Yang buat nyangga, plafon. Bukan, yang buat nyangga genteng ini. Kan kadang-kadang dikasih apa tuh namanya, beras apa ya untuk bugorampe gitu loh. Iya. Itu fungsinya untuk itu nggak apa beda lagi tuh? Kalau menurutku itu kayak semacam mungkin kepercayaan orang Jawa tuh kayak semacam tolak bala Mas. Jadi misal kayak gini, kan bangun rumah kan nggak sehari 2 hari jadi ya. Bangun rumah kan nggak sehari 2 hari jadi lah. Banyak tuh kadang tuh ada orang-orang yang mungkin sirik atau nggak suka atau apalah gitu, terus mereka ngirimin sesuatu, menerbangkan sesuatu. Oh, tahu aku cerita gitu. Muncal kayak sesuatu gitu. Biar layangan jadi kan maksudnya. Iya, ya mungkin kalau nanti dibangun ada sesuatu kah yang nggak kita inginkan gitu. Itu bukannya tapi nanti itu selalu berhubungan dengan makhluk, Per. Oh, bukannya nanti kalau kayak gitu ada kuli yang dikubur hidup-hidup gitu. Tumbal proyek. Ada. Tumbal proyek. Pernah denger kan? Tumbal proyek. Pernah denger kan? Pabrik gula. Iya kan, tapi iya kan deh. Tumbal. Punya Tai Lalat. Ada tau, itu dari aku SMA aku udah pernah denger kayak Iya, gitu. Iya. Tapi nanti itu bahasan berikutnya. Oh, itu bukan. Ya. Ya nanti itu antara dua. Iya. Bisa tumbal, bisa ini juga kan bangunan juga. Tumbal proyek. BTW ini ada circle of circle di muka aku. Sorry Dam, aku mau nanya sekarang terkait dengan penghuni rumah yang tadi kan memang sudah di apa istilahnya mereka kalau ada rumah yang duluan manusia yang menempati sudah terlanjur panas, apalagi mungkin ditambahi ngaji atau segala macam kan pasti nggak ikutan ya. Nah, pertanyaannya, kalau kayak rumahnya Pierre tuh udah pernah dihuni, terus ditinggal lama kosong, habis itu kan kan kamu bilang kan ada, apakah itu ada dari sebelumnya rumahnya Pierre itu, yang apakah ada dari sebelum rumah itu dibangun atau gara-gara mereka muncul gara-gara nggak dihuni selama waktu yang sangat lama gitu? Itu kemarin itu ada, jadi kan sempet nih Mas Pierre ngechat aku nih. Mungkin Mas Pierre tuh ngechat aku kan. Mas Damar lupa, kita tunjukin dulu videonya ya, kayak gini videonya. Nggak ada video. Ada videonya, tontonin. Nah gitu. Dah. Prolognya kamu dulu sebentar, sebelum itu prolognya dulu Pierre mungkin cerita prolognya kan dulu. Aku pulang nih akhirnya ke Malang setelah 2 tahun pandemi ya kan. Aku pulang, itu ternyata naik kereta tuh harus
colok dulu hidungnya. Nggak ada hubungannya, nggak usah langsung Itu aja kejauh. sampai rumah. Detil sekali Anda ya. Jadi udah sampai rumah, Kenapa ternyata nggak pesen tiket? rumah itu udah kosong selama setahun kan, tadinya ditempatin sama om tanteku, terus omku kan meninggal, jadi tanteku pindah rumah, punya rumah sendiri. Akhirnya rumah itu kosong selama setahunan lah ada. Terus jendela depannya itu udah nggak ada, udah pecah, terus gudangnya udah parah, pokoknya saking kosongnya nggak pernah diisi apa-apa, jadinya udah parah lah isinya gitu. Terus aku videoin deh ke Mas Damar gitu, Mas ini rumahku kayak gini bentuknya kayak gitu. Tadinya Mas Damar aku kirimin videonya dari tanteku dulu, si halamannya doang. Itu aja udah banyak Mas. Terus pas tak rekam satu ruangan, ada satu ruangan yang aku nggak berani masuk tuh. Nah itu kata Mas Damar ada yang kejam tuh di situ soalnya. Terus gitu deh. Aku kirimin Nah, 3 menit. Iya. Nah, sekarang Damar. Jadi tuh kemarin itu pas habis dikirimin videonya, aku ngeliat ternyata memang banyak makhluk di situ. Aduh, hilang. Yang menurutku itu gudang ya Mas ya. Gudang, Itu adalah kalau gudang. Yang Dan aku di nggak berani situ masuk itu gudang Mas. Ya kan gudang kan. Nah itu tuh di situ ada sesuatu bentuk kayak nggak jelas. Itu tuh cewek. Jadi mungkin kalau aku nyebutnya tuh siluman ya, karena energinya berada di tingkat yang berbeda dengan yang lainnya yang berada di situ. Itu siluman apa Mas? Mimpi? Siluman ular putih? Oh, keras sakti itu. Pokoknya cewek gitu kan. Silumannya tentang klasifikasiannya aku juga belum ya memang nggak tahu atau memang di situ nggak ada gitu, cuma itu tuh siluman gitu. Nah, bentuk siluman karena itu berarti apa? Monster apa cewek? setengah-setengah Mas. Coba Setengah. Coba deskripsikan Iya. Dam, visualnya Dam. Tank atau mage? Kemarin itu biar dia ada kerjaan, coba dia dia. gambar gimana? Dia itu cewek, Hmm. agak kurus, rambutnya panjang, putih, panjangnya tuh panjang sampai lutut ya kayaknya ya. Kemarin tuh, sampai lutut, banyak rambutnya ada yang putih juga, ada yang hitam. Terus setengah dari bentuknya apa ya Mas ya kemarin kadal ya kayaknya, kadal ya. Yang aku jelasin ke Mas biar kadal kayaknya kemarin tuh. Kadal. Kalau jengking apa? Aku juga enggak. Jadi setengahnya tuh kadal ya. Iya, biawak kayaknya, biawak sih. Kayak gede sih ya, lumayan sih ya, ukurannya hampir 4-5 meter kayaknya. Oh, dia ngelengkuk dong di gudang itu. Mas, enggak, maksudnya ini loh, apa namanya? Ya dia ukurannya segitu, tapi enggak cuma berada di gudang itu, cuman dia energinya memang kuat di situ. Dimensinya enggak gitu, Ber. Jadi kamu kayak Iya. di Kemala kan ketika masuk kos-kosan, rumah kos-kosan yang itu kan jadi memanjang. Iya, benar. Kayak gitu. Kan itu rambutnya sampai ke lutut Mas ya? Dengkul. Dengkul. Dia kalau boker susah nggak sih Mas? Maksudku kan kayak tapi bener loh, mereka kayak gitu nggak sih? Mereka buang itu nggak sih? boker. Mereka Enggak boker sih, enggak, aku nggak pernah lihat mereka boker kayaknya. Yang tidak mereka lakukan itu boker, ngupil sama bersin, Ber. Oh, mereka bersin enggak? Ya ntar kalau ada Dedi aku usuk-usuk deh hidungnya dia sama bulu. Mas, tapi ada yang ngupil loh Mas. Ada yang ngupil. Ada yang ngupil loh. Serius ada yang ngupil. Apa yang diupilin? Maksudku Nah, ini Ya loh. upil. ada kotorannya. Emang Ya, hidungnya dia ada kotorannya? Mungkin karena hidungnya gatel mungkin ya, atau apa gitu. Dia ngupil, beneran ngupil dia tuh. Bisa loh, tak pikir enggak. Gitu. Aku ada pertanyaan. Oh iya. Ya, Iya Mas. Sempat dengar kalau siluman itu hasil apa ya? Hasil pernikahan antara manusia sama bangsa jin, itu benar nggak Mas? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga. Berarti itu emang ras sendiri. Ras tersendiri. Aku klasifikasinya tuh menurut ini loh Mas, menurut apa? Gedenya energinya dia gitu loh. Oh, Mas, Berarti yang sempat tak dengar itu enggak selalu benar. nggak terlalu benar. Soalnya Enggak. ada yang dengar lagi kalau yang itu masuk kayak ada di salah satu podcast itu masuk desa gaib Gunung Selamet itu jadi
yang mesum jadi separuh kuda itu mereka jadi siluman atau tetap manusia Mas sebenarnya? Kalau misal mungkin mesum terus jadi separuh kuda gitu kayaknya aku nggak pernah nemuin yang kayak gitu soalnya. Kayaknya mukanya mirip kuda sih, maksudku kayak emang jelek gitu. Bukan, itu kayaknya bukan gitu. Bukan gitu. Enggak. Itu kayaknya hukuman aja sih. Iya, Hukuman doang. Hukuman, Tapi maksudnya kayak ada di Kalimantan, ada bapak-bapak itu nembakin monyet hobinya. Maksudnya kayak emang itu buat dijual gitu, daging monyet itu. Begitu lahir anaknya itu perempuan tapi Ya, monyet. semuanya. Jadi kayak dikutuk gitu, mau marah. Oh, ceweknya buluan anaknya. Tapi orang, Anaknya cewek tapi buluan. iya, Oh, semua. gampang. Diam kau. Gampang. Terus ini mungkin itu apa ya kayak sejenis pertukaran setara gitu ya kayak yang mungkin yang nggak boleh dilakuin gitu. Soalnya dulu juga sama ibu pernah diceritain tentang cerita-cerita mistis juga dulu waktu kecil itu katanya ada tetangganya ibu saya yang lagi nginang. Lah di situ katanya nggak boleh apa sih ngidung itu apa sih ngeludah di situ. Ngeludah. Nah, ngeludah pas dia ngeludah kena kepalanya ayam. Pas lahir dia tuh lagi hamil. Pas lahir itu katanya separuh kepalanya tuh Separuh kepalanya apa nih? warna Cengger. Ntar dulu, aku nge-lag internet. Oh, warna. nginang. Ntar dulu. Enggak, udah aman. Oke, ayo. Enggak, kinang itu ini sirih. Ya, putus-putus lagi di aku. Sirih. Warnanya Hah, aja ya? kepalanya itu warnanya doang kan? Warnanya aja warnanya. Jadi Oh. kayak ada Kayak tohnya corak gitu loh. Kayak merah-merah. kayak ada tanda lahirnya warna merah gitu. Sebenarnya enggak sih. Enggak, bukan terus mesum terus jadi kayak gitu enggak. Cuman mungkin Mas, ya itu kalau aja gitu. misalkan banyak kejadian-kejadian di negara kita tercinta ini, dia itu bermesum di rumah-rumah kosong gitu maksudku. Apakah yang lain yang penjaga di situ nontonin, videoin, masukin ke internet atau aku join gitu atau gimana? Dia atau Anda. ngapain gitu. Iya. Itu biasanya kalau yang kayak gitu tuh mereka datang Live stream. ngumpul di situ di tempat orang mesum itu. Oke lah, nggak mesum doang. Mungkin dia juga ngapain gitu di tempat kosong itu gitu, ngapain gimana? Ya mungkin kayak kita nih lagi Ngomongin. cerita tentang Iya. mereka gitu ya. Kita lagi cerita tentang mereka. Itu tuh mereka ngumpul gitu. Karena mereka kepo, apa sih? Iya, Robert. Iya, Robert. Aku berani soalnya. Pintunya kebuka. Aman ya. Itu kasusnya kita cerita sama kita mesum sama Mas. Mereka ngumpul juga. Ngumpul juga. Cuman kayak Ngumpul. lebih ke Beda konteks. iya. Kalau kita cerita, Mereka- mereka ngumpulnya Kalau kita lebih cerita ke- kepo. Iya. Kepo. Kalau yang mesum mereka Melakukan kegiatan. dia lebih maksudnya dia mempunyai sesuatu yang buruk buat yang mesum gitu. Makanya ada kasus gini Berarti yang nggak suka berarti. Nggak suka. Oh, mereka nggak suka. Nah, pikir malah nyedot energinya tadi. Aku pikir Enggak, malah join. bukan. Oh, Malah Iya. kan sempet tuh ada kejadian yang katanya gancet di kuburan. Nah, iya bener. nah itu Kecepit itu aku mau ke kecepit. situ tadi. Ini kayak begini, ini kecepit gitu maksudku kan nggak bisa keluar. Nah, Dijelaskan. Mau gimana? Ntar orang nggak paham. terus nah kalau kayak gitu gimana, Dam? Itu emang dipegangin dari dalam oleh jin atau gimana? Loh, kalau beneran nggak bisa loh, ada yang sampai Tapi bunuh bentar, diri. Mas. Kalau udah masuk kan Iya. harus ya masa dibahas sih. Kalau Dari masuk sini kan dulu, jam dulu. Anjir. Gimana, Dam? Yang kamu ketahui lah. Itu kalau yang nggak semuanya lah Mas ya. Maksudnya Ya, nggak ya. semuanya. Ada yang memang kejadian alam itu ada, cuman ada yang kejadian memang karena mereka gitu kan. Karena kayak itu kan ada tulangnya ya Mas ya. Yang pernah tak lihat itu mereka tuh kayak jepitin gitu, malah sengaja dijepitin sama begini. biar nggak bisa lepas. Nah ya itu kayak gitu maksudku. Iya, heeh. Jadi mereka yang buat tapi nggak semuanya gitu, nggak semua kasus seperti itu tuh kayak gitu. Tapi oke. mereka, aku pernah lihat gitu. Gini. Pernah
Ngapain praktek gak usah. Ini bukan pelajaran biologi. Iya, biar jelas. Oke, sekarang nyambung ke penghuni rumah, Dam. Biologi Oke, kurikulum jin. Nah, kan tadi misalnya nih, mereka duluan ya, udah ada makhluk yang sudah sampai duluan di rumah itu, baru kemudian penghuni yang manusianya nyusul. Apakah itu berefek pada kondisi Rumah. orang yang tinggal di situ, manusia yang tinggal di situ? Efek jelas. Kalau ke manusia apa, Mas? Kalau ke manusia? Nah, contohnya Kayak gini. apa? Mungkin efek yang sering dialami kayak gini, Mas. Ruangannya itu rasanya ngap, terus lembab, terus kayak seolah-olah itu kayak banyak yang nutupin ruangan itu biar nggak ada udara masuk. Gitu. Orangnya jadi keringetan terus gitu, Mas ya? Karena panas. Iya, nggak mesti keringetan gitu, ngap aja gitu. Kayak ambekannya kayak bernapasnya tuh nggak Nggak enak. leluasa gitu. Mungkin habis kena COVID kali ya. Tapi kan sekarang ngomongin yang spesifik deh, yang tadi bilang mau saya. Iya. Halo, yang spesifik contohnya kayak di Padepokan hari ini gitu. Kan kamu bilang ada mereka di titik-titik tertentu yang kalau kan kamu bilang nggak ganggu kok, nggak apa-apa ya gitu. Apakah konteks nggak ganggu itu berarti nggak memberikan efek? Ya mereka nggak memberikan efek. Mereka cuman ibaratnya kayak aku tak numpang di sini ya gitu. Loh, berarti nggak selalu dong kalau ada yang makhluk seperti itu di rumah terus memberikan efek energi. Nggak selalu. Kalau rumah tiba-tiba lembab terus ada bintik-bintik di tembok gitu bisa. Itu males. Itu harus dibersihin. Itu perawatan, itu catnya jelek gitu. Tapi efek-efek yang kalau misal ada sesuatu yang kayak gitu yang mungkin tinggal di situ dan mungkin mereka sifatnya mengganggu itu biasanya ngap. Sakit-sakitan udaranya gitu. Ngap sih. Sakit-sakitan. Nah, kalau sakit-sakitan ya sekarang udara ngap kan nggak ada oksigen ya. Nggak ada oksigen yang masuk. Lembab juga. Jadi kan ya di badan juga nggak enak gitu kan. Dan ketika lama di situ efeknya kan pasti sakit juga karena sirkulasinya nggak lancar gitu. Berarti aku nyambung ya berarti ya. Apakah ini kan apakah bentuk rumah tertentu itu jadi mengundang kedatangan mereka? Misalnya nih, ciri-ciri yang seperti apa? Apakah yang minim cahaya atau berada di depan makam? Nah, itu gimana, Dan? Contohnya ya, rumah-rumah seperti apa yang berpotensi lah? Rumah-rumah yang berpotensi itu biasanya gini, Mas. Aku tapi nggak mesti ya. Karena kan kita kan maksudnya saya khususnya orang Jawa gitu kan, titen gitu hanya menggunakan ilmu titen atau niten gitu. Menandai ilmu membaca ayat gitu loh maksudnya. Itu tuh biasanya yang jelas tusuk sate. Wah, ini dong. Waduh. Rumah sate. Tusuk sate. Terus yang ngelos dari pintu depan tuh, Mas, pintu depan nyambung ke pintu sampai belakang. Itu menurut Padepokan sebelumnya. Iya, menurut feng shui-nya enggak bagus. Iya juga deh. Padepokan sebelumnya ngelos tapi tembok habis itu. Iya, tapi kan ngelos dari depan sampai belakang. Dua padepokan sebelumnya. Mas, kalau misal ada rumah tapi dibelah dua gitu gimana? Kayak rumah dibelah dua. Satunya dikontrakin. 2 orang. Iya, satunya dikontrakin, satunya ditempatin orangnya gitu, Mas. Enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Beda, Fer, bukan itu. Enggak, soalnya aku bermasalah dengan rumah seperti itu. Curhat ya. Terus apa, Bang? Selain itu rumah yang los, terus sate udah. Ini kayak misal kalau ini menurutku ya, Mas. Karena tadi titen itu tadi karena aku tuh nggak pernah sering melihat ada orang itu jadi jendela, pintu lagi, jendela sana. Oh, sama dong konsepnya. Prinsipnya sama kayak tadi. Iya, lurus gini kan. Nah, itu di tengah-tengah situ, entah di antara pintu dan jendela, entah di antara pintu dan pintu itu terjadi bentuk portal. Wow. Iya, benar. Kata si Eka juga kayak gitu. Kalau yang pintu los itu tadi membentuk apa, Mas?
Dia Sama lah. jadi orang lewat. Jadi Biasanya orang lewat. enggak jadi mereka jalan. lewat. Iya, jadi jalan. mereka lewat. Oh, Ya. oke. Mereka Kalau anggapnya jalan. yang tusuk sate Kalau yang tusuk sate itu kan kayak gini, sebenarnya konsepnya kayak gini Mas. Kenapa kok jangan yang tusuk sate lah rumahnya gitu kan? Karena semua, misal ada angin nih dari depan nih, itu kan masuk semua debunya gitu loh. Debunya masuk semua, jadi kan bikin sakit, bikin opo. Oh, ini alasan fisik ya, alasan teknik. Fisik, Kalau ya. yang astral? Yang alasan astralnya itu pernah aku ngelihat itu, jadi rumahnya itu di tengah-tengah jalan gaib, dan itu tuh benar-benar kayak tusuk sate. nyimpang Jadi gitu itu ya. benar-benar. Iya, jadi jalan sebenarnya jalan gaib sama jalannya kita tuh kan, yang jalan gaib nggak kelihatan memang sih, cuman kan masih jalannya kita gitu kan, terus ketumpukan sama jalan gaib juga lah di situ. Di tengah-tengah jalan itu ada rumah di situ, dan di situ juga maksudnya di dunia nyatanya juga rumah tusuk sate itu jadinya. Nah banyak tuh gampang tuh masuk gitu. Terus kayak misal gini, ada orang yang mau ngirimin nih, ada orang mau ngirim, ada gitu ya, mau ngirim sate, ngirim. Nah itu tusuk sate itu seolah-olah tuh kayak tembok gitu loh. Jadi nanti ngendapnya di situ semua. Menarik. Gitu. Nabrak. Padahal nggak niat ngirim ke situ gitu. Itu bisa jadi seperti itu. Itu hanya titen. Santetnya bisa yang sampai lantainya retak gitu nggak? Enggak. Oh, Enggak nusuk ke temboknya enggak. Enggak lantainya. Ya, itu soalnya padepokan lantai bawahnya pecah keramiknya tiba-tiba. All of the sudden. Serius? Sembuh kenapa itu? Itu Awalnya gara-gara horizontal. dibakar Mas Bayu. Awalnya enggak, yang sekarang kan. Awalnya horizontal dipecahnya nih, garis horizontal. Terus tiba-tiba udah dibenerin jadinya vertikal. Gitu. Emang hidup? Iya, kalau horizontal kan berarti mungkin jalan kegeser kali ya. Jadi rumahnya tepat. Nah, itu dibenerin getaran jadi getaran tanah vertikal. aja mungkin. Iya, mungkin tanah. Gerakan tanah sih, gerakan tanah. Oke. Ya, Sekarang aku mau nanya, apakah rumah yang bukan sirkulasi udara, cahaya, intensitas cahayanya rendah juga memberikan efek itu? Iya Mas. Iya, karena kan gini, cahaya itu kan kayak misal matahari gitu ya. Kalau misal rumah ada cahayanya itu kan kelihatan, maksudnya dari cahayanya, oh kering nih rumahnya, maksudnya kering dalam artian gini, nggak basah, lembab gitu kan. Nah itu loh maksudnya. Jadi kan ya lebih sehat aja gitu kan. Tapi ya yang ngaruh juga karena kan pada dasarnya mereka tuh kayak gini Mas. Mungkin di sana kayak yang di Kemala kan nggak ada matahari ya. Yang kita tahu di seberang kan nggak ada matahari. Tapi mereka beraktivitas ketika lewat maghrib atau sandekolo. Makanya kita kan kalau sandekolo itu kan nggak boleh keluar karena mereka tuh kayak ibaratnya lagi pergi ke pasar, ada yang ini, ada yang itu. Gitu lah. Mereka tuh nggak suka sama matahari yang ada di dunianya kita. Ramayana. Oh. Bukan. Tapi berarti oke. Sekarang aku mau nanya pengaruhnya. Misalnya rumah yang bentuknya apa tuh, pintu depan sama pintu belakang kan jadi jalan lewat. Ngaruhnya apa ke penghuninya? Tabrakan Mas, beruntun. Bukan. Kalau penghuninya gini, ini Titan lagi ya. Titan lagi itu katanya itu tuh jadi rezekinya dia nggak bisa ketahan di dalam rumah gitu. Ngelos sampai belakang, keluar lagi, dapat rezeki keluar lagi. Pantesan kita nggak laku komiknya dulu. Yang dulu. Bukan lama. Kalau rumah yang tusuk sate dagangannya kira-kira itu gitu. Menyedihkan gitu. Mas, kalau sampean Titan, maksudnya kan jadi kayak Titan. Kalau sampean Gimana? Niteni, apakah penghuni rumah itu mau yang jahat mau yang baik itu bisa nyenggol barang kayak di Paranormal Activity gitu nggak sih? Oh bisa. Soalnya gini, aku waktu di kampus itu kan aku asrama kan. Itu aku ingat ada botol minuman di atas meja. Itu keisi kalau nggak salah waktu itu tuh setengah dalamnya teh gitu kan, setengah. Itu tiba-tiba ngeremes sendiri dan itu kelempar. Oh kalau ngeremes. Dan itu kalau ngeremes mungkin karena panas kali ya. Masih ada logikanya gitu maksudku.
Kalau kelempar Nggak kan ada, nggak bisa di logika. Gak bisa ya, gak bisa. Nggak bisa di logika. Jangan sok tahu kamu. aku orangnya Enggak, bener-bener kayak ngeremes botol gitu loh. Iya. Dan airnya tuh nggak keluar gitu. Oh, botolnya tetap nutup gitu ya. Tetap nutup, cuman Kayak dari dalam gitu, hamba udara. Heeh. Nah, terus tiba-tiba botolnya itu kelempar Itu di kampus Oh. Mas ya. Tujuannya apa di ya? Mas? kampus. Ya nakut-nakutin lah. Ya karena gini, waktu itu memang kamarnya itu di kamar temanku sih. Waktu itu kamar temanku emang mungkin dikatakan kemproh ya, apa sih kotor gitu ya. Jorok. Oh, ya. Nah, mungkin yang kalau setauku yang di situ Kamarnya jorok. itu tuh suka sama sesuatu yang bersih gitu. Maksudnya dia nggak akan ganggu ketika semuanya bersih gitu kan. Tapi waktu itu kamar temanku tuh kemproh kotor gitu. Emang kalau jorok tuh Gila nih pokoknya lah. Tapi mereka bukannya suka yang lembab tadi. ya itu. Iya suka, cuman kan maksudnya gini, apa? Pengen yang Mungkin bersih kalau ya? di situ, iya, maksudnya sih gitu loh. Kayak mereka tuh kan mereka tuh kayak ngeluarin gelombang mas. Jadi tuh ada mereka yang menghuni tuh panas, kadang ada yang dingin gitu kan. Nah, ketika mereka di situ nyaman, di situ kerasan gitu, enak gitu kan. Nah, di situ tuh mereka tuh kayak ya udah gitu loh, maksudnya ya udah kita berdampingan aja, kita nggak usah ngapa-ngapain gitu kan. Dia juga nggak bakalan gangguin juga gitu. Atau mungkin maksudnya baik kali Mas ya. Maksudku, ini kamarmu kotor nih, bersihin dong, ngasih tahu. Iya. Soalnya dulu waktu iya. SMA kan kamarku jorok banget, ini sejorok-joroknya aku hidup, ini kamarku jorok banget waktu SMA. Emang lagi males-malesnya. Terus aku ngimpi-ngimpi yang kayak gitu-gitu, yang ngimpi didatangi, Iya, jorok, ketinggian, jorok. ketampar, iya ketindihan, wah lengkap lah gitu loh. Terus Mm-mm. habis itu ya aku bersihin kamar, habis itu aman-aman aja, nggak ada feeling nggak enak itu nggak ada. Iya. apakah makhluk yang serumah sama kita yang misalnya ada itu nyedot energi kita nggak? Konteksnya nyedot itu kayak enggak ya? Jadi ya hanya tinggal bareng aja gitu ya. Oh ya kalau kita ya disedot udah, terus gitu, setiap hari maksudnya- mati kita Mas. Soalnya ada kan yang orang yang istilahnya kayak rumahnya betulan angker gitu ya. Jadi angker lah ya, kita namanya awam. Itu jadi sakit-sakitan, terus jadi negatif terus atau pemarah lah paling enggak. Nah, itu tadi kan dibedakan makanya mas. Ada penghuni yang maksudnya dia cuma numpang, ada yang memang dia nggak suka ada orang di situ. Tuh. Karena mungkin terganggu sama hawanya manusia, kan ada mereka yang nggak suka sama hawanya manusia gitu kan. Jadi ya itu. Gitu. Nah, kalau yang kayak Emang beda-beda ya. Kalau yang kayak di gudangnya Pierre itu termasuk yang nggak suka. Nggak suka, dia nggak suka. Sama seluruh penghuni manusia gitu loh. Oh, manusia pada umumnya. Tapi aku mau spesifik deh. Kalau yang di gudangnya Pierre itu udah lama jauh sebelum ada rumah itu, atau yang kamu lihat kemarin gimana? Kayak baru deh. Itu udah lama sih mas. Udah lama ya? Baru. Soalnya gudang itu tadinya nggak ada. Itu baru Jadi apa? ada itu ketika pas Enggak, maksudnya gini loh. Iya. Lama tuh kayak gini. Misal dulu mungkin ada bangunan di situ ya. Sebelum rumah itu ada. Dulunya mungkin bangunan ini nih apa nih gitu kan, bangunan apa gitu kan. Nah, terus digantilah sama rumah itu jadi gitu. Jadi maksudnya nggak cuman Konteksnya itu. Tapi udah nggak ada kan mas ya? Soalnya mau aku kontrakin nih. Aman. Jadi ada rumah tenang di aja, Malang. aman. Ada rumah di Malang yang mau kontrak, rumah di Malang daerah Pakis, silakan hubungi saya. Udah nggak ada isinya. Langsung promo. BTW itu kan kalau itu di gudang mas ya. Terus gudangnya kan tuh di Udah depan dibersihkan rumah. ya. Di gudangnya depan rumah. Yang by the way ada pintunya sebenarnya itu dari luar. Nah, di mana posisi atau letak-letak yang biasanya mereka itu menempati gitu kalau di rumah? Oh, di ruangan jenis mana aja? Nah, gini nih. Kalau di rumah itu paling sering sampai Titanic itu tadi. Iya, Titanic nanti aku jadi Eren Yeager gimana? Rambling. Itu tuh biasanya di kamar mandi. Wah, malah kamar mandi? Mandi mas, pasti. Kamar mandi. Gang. Terus mungkin pojok
ruangan gitu, misal ruang tamunya gede nih. Nah, di pojok salah satu pojok itu mesti ada. Ruang sholat Nggak mesti seringnya ada. Kalau Ruang sholat yang nggak pernah sholat dipakai. rumahku ada, Mas. di semua Oh, ada. di semua ruangan, entah itu rumah atau apapun ya, biasanya emang di pojok-pojok Mas. Iya sih, iya. Kayak di bioskop gitu kok bikin biasanya. pojok-pojok A1 A2 gitu kan, banyak setannya memang. Nah, ya itu Nah, itu itu. kalau itu. Bener, itu emang setan kalau itu, nggak nonton film doang, nonton film mereka. Mereka ditanya filmnya apa nggak tahu. Nggak nonton film, nggak tahu mereka nggak filmnya tahu. apa nggak tahu kalau udah A1 A2 mah. Nggak tahu. Apalagi yang IMAX ya. Iya benar. Tambah. Kalau misalnya kamar mandi, temanku tuh dulu pernah bilang gini, kalau mandi tuh jangan sekitaran maghrib sampai ke isya, kalau mau habis isya sekalian. Soalnya di jam-jam itu lagi pada keluar tuh, jadi kamar mandi penuh biasanya gitu, katanya sih gitu. Itu bener nggak sih Mas? Kalau bisa habis tengah malam aja, Mas. Oh habis tengah malam aja Mas? Beneran ini serius aku. Iya, soalnya kalau habis isya nanti rematik. Iya bener. Ya Nabi Muhammad nyuruhnya malah setelah Nah, malam. Tengah malam. Oh. nah, Lewat tengah malam lebih better menurut aku. Iya. Kok bisa ya? Aneh ya. Belum ketemu ya. Nah, kalau misalnya aku pulang futsal gitu jam 9, masa aku nunggu sampai jam 12 baru mandi? Ya, nunggu dulu kayak jam 2 bangun alarm baru mandi. What ya udah keburu bangun duluan di muka. Pakai pakai air hangat, Mas. Pakai air hangat. Oh nggak apa-apa. Oh enggak, ini maksudku ngomongin itunya si Momo ini bukan. Oh, bukan enggak apa-apa. Oh, nggak Enggak apa-apa. ngaruh, enggak ngaruh. Terus kalau kita Nggak nggak baca doa masuk kamar mandi, apakah itu nanti kita kalau boker kayaknya di paper gitu ke kita? Gagal. Temanku bilang kayak gitu dulu. Ya enggak. Oh enggak ya? Kalau kita nggak baca doa Enggak sih. katanya. Mas Enggak sih. Cuman Kepro gini, gitu. Ya enggak, tapi gini. goib. Aku yang sering nemuin gini, kalau nggak baca doa ya doanya kan, doa itu kan sebuah kayak ungkapan dari kita untuk yang sang pencipta gitu ya. Intinya kan kayak gitu kan. Entah agama apa aja kan intinya kayak gitu. Nah, itu tuh kalau ada yang nggak baca, itu nggak pernah sih, sering malah. Sering banget itu nemuin kayak di misal di restoran atau di mana gitu, mereka datang dengan jubah putihnya gitu kan, terus mereka mangap di atas mangkoknya dia yang sedang makan, mungkin makan mie atau makan apa, mangap terus Dimuntahin. iya. Itu karena nggak baca doa. Enggak. Pocong aku turun Itu tiba-tiba beneran. kaget aku. Astagfirullah. itu beneran Kursiku tiba-tiba Beneran turun terjadi. aku kaget. itu beneran terjadi. Nah, Dam, aku mau nanya Oh, yang membalas. Oh alah. Dam, aku mau nanya yang soal tentang penghuni ya. Maksudnya ada yang memang sengaja narok makhluk itu di situ kayak Ada, untuk ya. jaga gitu. Kalau ada satu rumah Jaga. di ini nyentrik lah. Jadi kayak rumahnya seniman sih kayaknya itu. Di situ katanya kalau maling masuk ke rumah itu malingnya kesasar di dalam rumah gitu. Jadi katanya rumahnya gede berarti. enggak, rumahnya itu malah menurutku kalau aku berkunjung ke sana tuh pepek itu penuh gitu. Jadi ada patung apa, pokoknya semua benda art deh, itu artsy itu di situ gitu. Nah, kalau orang niatnya ngemaling masuk, maksudnya nyolong ya, berarti lewat jendela, lewat mana gitu. Ya nyolong lah intinya lah, niatnya itu nyasar di dalam rumah itu. Nah, itu berarti kan si pemilik rumahnya kayaknya planting sesuatu gitu, menanam entah jimat, entah makhluk. Nah, itu menurutmu gimana analisamu? Menurutku gitu ada, Mas. Ada. Mungkin tadi guyon tentang tumbal proyek gitu ya. Nah, itu tuh ada. Maksudnya gini, itu tuh nggak cuma dipasang kayak di sebuah bangunan gitu. Bahkan kayak gini, bahkan di kayak tambak. Ya di sini lah, dia dekat-dekat sini gitu kan, banyak tambak nih. Itu tuh ada memang yang dipasangin di situ. Bentuknya Berbagai macam. Ada yang ya misal contoh nih, ada yang siluman mungkin bentuknya setengah ular atau mungkin pakai apa. Ini makhluk bukan benda, tapi kan makhluk. Ya makhluk dimasukin ke dalam benda terus di situ gitu. Untuk apa contohnya? Contohnya misal gini, tambak misal kalau ada yang nyolong ikan gitu, nyuri ikan gitu ya. Nah, itu dia itu begitu di jalan, aku masih pernah mendengar cerita juga, pernah
Aku belum nemuin langsung sih gitu kan. Cuman Ya, ya. aku pernah mendengar cerita itu setelah dia ngambil ikannya itu dia pulang ke Telides trailer. Waduh. Oh gitu. Waduh. Parah itu. Aku kira dia kayak ngambil ikan Lebih mas, pulang ambil ikan mas Koki, pulang Jadi cewek gitu. ikan mas Eki gitu. Jadi kayak ngambil apa sih gitu dia kayak jutek gitu. Iya. Bisa sampai mati loh. Bisa sampai Nyawa mati. dulu, Berasa iya. berat hukumannya. Iya. Soalnya kalau yang maling Iya. itu, yang di rumahnya seniman, pokoknya seniman lah dia. Itu pernah ada maling nyolong, dibiarin masih apa? Maksudnya nyolong kalung, dibiarin dulu. Beberapa hari kemudian balikin kalungnya, dibalikin gitu loh. Jadi belum sempet sampai jual, balikin karena ternyata dihantui gitu-gitu lah. Mungkin kalau itu soalnya mau ngambil emas di dalam rumah kali mas ya. Iya. Kalau mau ngambil motor di halaman kan rada gampang tuh. Jadi kayak buka Apalagi motor 36 juta. Motor 36 juta. Motornya DB. Belum ada 1 tahun gitu gimana mas? subuh lagi diambil motornya. Bisa ketabrak nggak mas itu masalahnya mas? Itu tuh kayak gini mas. Kadang aku dulu bisa kayak gini. Bisa apa nih? Bisa nyari. Aku siap masih tahu nih, tahu orangnya yang ngambil nih. Oh. Orangnya misal Mas Pierre ngambil kalungku gitu kan. Aku tahu bentuknya Mas ternyata, Pierre kayak Pierre. apa, mukanya kayak apa. Terus aku nggak perlu tahu namanya. Sebelum mungkin ini dulu ya. Sebelum 6 jam itu Mas Pierre bakal ngembaliin kalungku dengan sendirinya. Oke. Tapi kalau gitu bisa nggak mas? Kalau penghuni rumahnya kita nggak kenal ya sama penghuni rumahnya. Kalau tadi kan ditaruhin ya. Ini kita nggak naruh Iya. nih. Kita udah nempatin rumah itu terus ada penghuninya kebetulan baik lah anggapannya gitu. Terus kira-kira ada maling dateng gitu si penghuni yang ono ngasih tahu kita nggak sih secara nggak sengaja gitu? Bisa nggak Kalau sih? misal dia bisa komunikasi, Oh iya kayak ya gitu. bisa aja sih. Oh, soalnya dulu waktu kecil aku di rumah sendiri terus kayak ada orang mondar-mandir di luar terus kayak katanya sih kata tetanggaku kayak ada yang nungguin di depan rumah gitu jadi buat ngeliatin orang itu. Padahal mah nggak ada orang cuma aku doang. Gitu katanya. Iya, ya kalau misal si penghuni manusianya ini bisa komunikasi sama mereka ya, Kalau nggak bisa aja. jadi kayak emang Kalau nggak penghuninya bantuin aja gitu. Sekadar berbaik hati lah ibarat. Si momoknya itu baik hati. Ya itu mungkin nyatanya Enggak sih kamu kayaknya. jadi. Enggak Soalnya sih, nggak kata bisa. tetanggaku gitu. Oh mungkin itu yang ngikutin aku kali mas bukan rumahnya kali kalau gitu. Nah, bisa jadi. Soalnya Nah, kan sekarang aku mau nanya yang ini Dam. Jadi sering lah di semua cerita horor kayaknya kita sering mendengar kalau ada orang yang penghuni rumah itu katakanlah satu keluarga ya bapak ibu 2 anak misalnya. Suatu ketika mereka piknik nih, lama banget for a long time. Nah, terus si tetangganya pernah ngelihat si bapaknya lagi nyapu padahal si penghuni rumahnya lagi di mana entah. Lagi piknik. Itu si yang mewujud itu apakah aku nggak tahu apa itu maksudnya kenapa bisa memanifest jadi penghuni rumah itu, apakah residu energinya diambil atau gimana? Itu gimana? Gini, itu bisa jadi kayak kalau aku itu pernah melakukan itu gitu kan karena memang waktu itu benar-benar tak tinggal lama gitu, suatu tempat tak tinggal lama gitu kan. Nah, kalau kamu kan niat. Nah itu tuh aku menyuruh salah satu dari mereka untuk jadi aku gitu loh. Nah, kalau yang itu yang kayak tadi kan mungkin regular person nih, orang biasa aja, ordinary. Itu siapa yang mewujud? Mungkin dia itu salah satu Pokemonnya ya, aku ngomong Pokemonnya si orang ini tadi yang pergi itu. mungkin Atau bisa jadi dia punya kekuatan raga sukma yang sukmanya itu bisa membelah dan bisa mewujud jadi mungkin secara nggak sengaja kali mas ya. wujudnya dia gitu. So, Pengen Kang pulang. Sweta mungkin kayak Mbah Soleh itu ya Kang? Itu. Siapa mas? Iya. Mbah Soleh. Mbah Soleh yang nyapu makam Sunan. Nyapu masjid. Oh Ya, Masjid apa makam ya. Ya kan selalu mewujud Iya. ya. Iya. Iya. Tiba-tiba mewujud. Ya. Itu tuh kalau Tujuh kemampuan kali, raga tujuh sukma kali. tuh bisa seperti itu. Cuman aku belum nyampe ke situ sih. Aku Oke. boleh dong mas diajarin kalau udah bisa. Ya nggak apa-apa. Maksudnya siap-siap sudah di aja raga gitu. sukma. Siap-siapnya buat ngelihat
alam enggak seberang. jadi, enggak usah aku naik kereta aja enggak apa-apa. Aku naik kereta aja aman kok, naik kereta. Mau enaknya doang lu mah. Ya mau ngurusin rumah. Nggak apa-apa, tapi aku nggak bertanggung jawab nutup gitu loh. Enggak usah deh. Ayo, Fer. Kan aku maunya bersihin rumah doang, kagak usah ngeliat gitu-gituan. Terima bongkar tidak terima pasang ini. Kalau misal ada Iya. orang rumahnya udah jadi, tadinya mungkin nggak ada isinya karena dia penghuni pertamanya gitu, misal terus dia bunuh diri gitu atau dibunuh ada kasus apalah gitu, Suruh amat. akankah dia ada di situ terus mas? Energinya yes. Terus dia jadinya baik atau Orin. jahat mas? Energinya tergantung tuh mas, tergantung ininya tuh. Kalau misal biasanya kalau dibunuh atau dia bunuh diri, itu energi yang tercipta di situ, residu energi yang ada di situ, itu tuh biasanya membentuk ya negatif jelas. Oh, Udah jelas. mencelakai penghuninya kah? Yang berikutnya? Bisa. Oh bisa. Begitu. Kayak gini. Kayak gini misal nih, Misal. di kampus aja di kampusku waktu itu sempat ada kejadian. Jadi dia itu dirasuki oleh mereka yang pernah mati di situ Bunuh diri. atau bunuh diri. Nah, ya bunuh diri di situ dengan halo, Dengan Iya, dengan si Ya. laptop Aman. Terus. laptopnya Mas Damar. Dedi ngantuk, Halo? Dedi. Jadi ngantuk kayaknya Didi. Dedi ngantuk. Saya mendengarkan. Ntar. Ayo Dam, lanjut Dam. Nunggu dulu itu Ah, lagi hilang. kamar aku nyala kah? Nyala. Nyala. Oh ya wes. Nah jadi tuh di situ tuh pernah apa kejadian kayak dia tuh bunuh diri dari lantai paling tinggi ya. Itu di asramaku lantai paling tinggi dia bunuh diri. Dia lagi hamil. Oh alah. Nah, Kayak sekarang tadi Per yang itu Per di makam. Ini Mas Damar nggak mau pindah kampus sama Mas Maksudku dari tadi Udah lulus. botol teh kebuang gitu. Sekarang ada kesurupan. Iya soalnya kayak setiap tempat yang itu kayak mencekam terus nggak pernah nggak mencekam. Mas Damar kayak detektif Conan gitu maksudku kayak. Di mana dia ada kasus nggak gerak gambarnya Mas Damar. halo. Iya. Tes, 1, 2, 3. Bagus posenya Mas Damar nggak apa-apa gitu aja. Nggak ada, itu nggak ada gambarnya. Ada sekarang. Gan, ada. Ada, hilang lagi. Oke. Sip. Ya. Nah, jadi tuh dia bunuh diri dari lantai paling tinggi dan dia lagi hamil gitu kan. Nah, dia terus mempengaruhi yang ada di situ. Jadi waktu itu hampir kejadian dia mau lompat dari tingkat paling atas. Temannya sampainya disurupin itu. Iya. Surupin. Itu kesurupan. Kerasukan. Posisinya dia nggak sadar. Ya kerasukan lah. Kerasukan. Kalau misal dia bunuh dirinya karena gara patah hati ditinggal pasangannya nikah gitu mas, jadi Ini dia sama aja. dia itu udah Kalau ngelamar konteksnya ceweknya terus ceweknya nikah sama orang lain padahal udah bilang yes gitu, terus dia bunuh diri di situ, dia kayak mau balas dendam ke cewek gitu ya nggak mas, ngerasukin orang di Itu situ. Oke. cerita kayaknya deh. Itu tuh cerita film itu. Kan kita dia lebih ke cerita cerita apakah- kayaknya ya. Apakah cerita-cerita yang seperti itu nyata adanya gitu maksudku, nggak ada. Kalau Iya. aku sih belum pernah lihat, cuman kalau misal mempengaruhi tempat itu, ya pernah. Kalau Nah, sama- sekarang aku mau cerita Dam yang soal aku Mas Topan dulu sama Om Oo kan pernah tinggal di sama Mbah tuh. Di rumahnya ada lah ya. Nah, Ya. itu kan bekas pejabat. Kan terkenal sih tempat itu kayak semacam ada penghuni lah istilahnya lah. Itu katanya Iya. peninggalan yang lama gitu, dari yang lama banget. Ada indikasi itu Oh. karena harusnya mereka dikasih makan terus pada zaman dulu gitu, pada zaman yang memelihara masih hidup kasih makan gitu. Tapi begitu si yang punya makhluknya lah ibaratnya Tuannya. tuannya meninggal kan nggak dikasih makan. Nah itu terus Iya. jadi protes gitu. Jadi sering terdengar malam-malam di dapur gini kayak kuling. Terus seluruh orang-orang yang kos di situ udah apal dong, udah ngomong kayak gini. Tuh lupa kopinya. Oh iya kopi kayak gitu. Jadi nyediain kopi. Nanti keseruput. Jadi kopinya bukan diseruput orang nggak, itu terkunci gitu. Jadi benar-benar berkurang. Terus ketika udah diseruput itu, kalau kita minum kopinya nggak rasa kopi lagi, rasa air bening.
Iya. Itu gimana tuh fenomena itu menurutmu? Fenomena itu kayak gini. Aku juga pernah nyoba waktu aku ke Bali itu pernah nyoba ini sajen yang memang udah selesai gitu ya. Itu bukan sajen yang di pinggir-pinggir jalan, bukan, tapi yang maksudnya ada di tempat peribadahan gitu kan. Oke. Aku tanya dulu kan, boleh nggak kira-kira kalau udah selesai aku mau nyicipin. Pengen tahu aja gitu kan. Terus? Katanya nggak apa-apa. Karena udah selesai ya. Udah selesai gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Aku nyicipin, ya itu jeruk itu Hambar. bener gak ada rasanya. Belum matang. Disedot dari patinya. Bener kan? Hah? Belum matang. Enggak, Per. Jadi kalau kopi, kalau dipersembahkan ke sana lah ya, itu benar-benar disedot gitu. Makanya kalau ada yang orang kerasukan minta kopi, nggak diminum, kadang-kadang cuma disedot udaranya gitu. Itu Ditaruh udah sebelahnya doang. ditaruh sebelahnya. Terus kalau kita minum sisanya, kalau berani ya, itu air aqua rasanya, padahal kopi. Ya enak Gitu. dong. Rokok aja jadi nggak ada ini ya. Nggak Kalau ada asap-asap nggak ada asapnya. Nggak ada kayak nikmatnya. obong-obong. Tidak ada peganya. Iya, pokoknya nggak berasa tembakau, nggak Kalau berasa apa misalnya gitu. mereka dikasih obat-obatan terlarang gitu. Tembakau. Ngeplay mereka ngeplay. Per, jam berapa, Per? Berapa jam udah ini rekaman? Ini kita udah jam 10:30. Nggak apa, ditutup aja nih yang soal penghuni rumah terakhir. Oke. Nah, ini jawab nggak nih? Ya boleh jawab dulu aja. Ini buat penutup. Ini tuh jadi mereka itu kayak nyedot sarinya. Mereka minum itu, cuman hanya sarinya aja yang mereka sedot. Terus Jadi buat mereka tidak tersisa apa-apa ya? enggak, ya udah fisiknya aja gitu, fisiknya aja. Kalau misal dimakan pun ya nggak ada gizinya gitu ibaratnya kan, kasarannya gitulah. Apa, Per? Ada mbah atau siapa tadi? Ih, gitu. Serem. Oke. Liatin Mas Damar, liatin sebelahnya biar ada Nggak siapa. ada apa-apa. Hayal. Nggak ada kabarnya. Nggak ada gambar. Nggak ada kabarnya. Mungkin Dedi ada pertanyaan terakhir, Ded, soal penghuni rumah. Panjang ntar. Gak apa, udah nanti dipotong jadi video yang dibuang. Silakan. Justru malah kayak gitu dendamnya sampai berapa lama sih Mas? Kayak gitu sih. Makhluk kayak Maksudnya? gitu. Enggak, soalnya ada Yang berdiri kasus di rumah gitu maksudnya. Enggak dendamnya kayak misal kita ngusir kayak gitu. Mereka dendam enggak sih kayak gitu? Oh, Dendam, jelas dendam. Makanya dendam. makanya kan waktu itu aku pernah cerita, mereka tak hancurkan, bukan tak usir. Biar Langsung nggak menciptakan sebuah dendam. mendingan dihancurin apa dikasih pagar, Mas? Mending tak hancurin. Mending dihancurin. Berarti yang di rumahku udah disampaikan hancurin ya? Sudah tak hancurin semua. Hancurin, alhamdulillah. Takut. Ada dendamnya lama Mas itu Mas. Punya Dendamnya keluarga lama. enggak sih Kayak Mas? misal, kenapa? Punya keluarga enggak sih Mas yang bisa Mereka. nerusin dendamnya gitu? Nggak perlu keluarga lah. Dianya aja Dia sendiri ngapain? yang nerusin. Iya. Mereka bawa Dia teman-teman sendiri yang tongkrongannya ngurusin. gitu kan, Mas? Kalau memang itu seorang penguasa di situ, mereka bawa teman-temannya. Oh kan. Oh, preman dong. Wah, cepu. Biar hati-hati lah ya teman-temannya ya. Bodoh amat. Karena teman-temannya itu yang apa mesti di bawahnya dia kekuatannya. Oh, iya kan dia nggak mungkin nyari teman-teman yang lebih kuat dari dia. Oh, jongosnya ya ibaratnya ya. Ah, congosnya betul. Dia kalau yang lebih kuat dari dia nggak kuat bayar. Pakai kopi tadi. Mas Weta ada pertanyaan terakhir soal penghuni rumah? Kayaknya nggak ada deh. Mungkin kita simpulkan ya bahwa memang ya bukan berarti untuk ditakuti kayak gitu. Maksudnya Iya. kita balance lah sebetulnya. Asal kita ya tadi. Tapi ini kan jadi pelajaran penting bahwa kita satu ya kita harus menjaga kebersihan kan. Tadi Nah. Pierre udah membuktikan. Ya. Kalau
ini berikutnya Dam ya, besok ini dalam waktu dekat kita akan piknik ke villa, nanti kita akan kontak Damar dulu buat ngurusin villa. Nyari villa yang banyak Oke. lampunya, gitu maksudnya kan. Tidak Lambemu kita mau syuting soalnya. tidak jadi tidur kita. Ya, jadi ya, itu aja sih, itu aja. Nanti kita sambung ke materi berikutnya aja. Oke. Makasih Mas Damar, makasih Dedi dan Mas Weta. Oke, Sekian untuk siap. Dari Kemala. Kita tutup. Jangan lupa baca webtoon Kemala Jangan lupa baca webtoon Kemala, update setiap hari Kamis jam 22. 22 malam, jam 10 malam. Kalian pasti bacanya pagi sih, cupu kalian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.